Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Bu Titi mengharapkan semua anak-anak kelas 2A, 2B, 2C dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar di rumah, mengerjakan tugas di rumah dengan semangat, dengan rajin, dengan sehat. Anak-anak, pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020, Bu Titi akan memulai pembelajaran di kelas 2A, 2B, 2C tentang tema 1, subtema 1 TB6. Pembelajaran pada TB6 ini masih berkaitan dari tema 1, subtema 1, yaitu subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, subtema 5, subtema 6. Pembelajarannya sama anak-anak, yaitu tentang PPKN, bahasa Indonesia, matematika, dan cara belajarnya juga sama. PPKN tentang pengamalan sila keempat dan kelima. Bahasa Indonesianya tentang kata ucapan. Matematikanya masih tentang bilangan cacah dengan nilai tempat ratusan, puluhan, satuan. Nah, ini Bu Titi memulai dari pembelajaran PPKN. Di PB6 ini membicarakan tentang pengamalan sila keempat dan kelima. Nah, contoh yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila. Contohnya, menghargai masing-masing pendapat anggota keluarga. Nah, contohnya yaitu di dalam bermusyawarah menentukan tempat tujuan wisata yang akan dituju. Misalnya saja, pada hari Minggu, anak-anak liburan. Kemudian ayah menawarkan, anak-anak besok hari Minggu kita berlibur kemana anak-anak? Kemudian kakak menjawab, saya kepingin ke pegunungan. Si adik mengajak, saya ingin pergi ke kebun binatang. Nah, ibu menjawab, ada dua keinginan. Bagaimana ini anak-anak? Bagaimana ini anak-anak? Ibu bilang demikian. Kemudian kakak usul. Kakak mempunyai usul. Bagaimana kalau hari Minggu besok kita berlibur ke pegunungan saja. Kemudian minggu yang akan datang kita berlibur ke kebun binatang. Nah, ayah menjawab, nah bagus kakak, kita bermusyawarah mengambil jalan tengah seperti apa yang dikatakan kakak. Jadi minggu ini kita bertamasya ke pegunungan, minggu yang akan datang kita bertamasya ke kebun binatang. Bagaimana adik? Ibu setuju. Nah, hasil musyawarah mendapat keputusan bahwa hari Minggu ini kita berwisata ke pegunungan. Nah, demikian anak-anak, apabila mengambil keputusan dengan bermusyawarah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itulah contoh sila yang keempat. Selain Bu Titi menerangkan tempat tujuan wisata, masih banyak contoh yang lain. Anak-anak nanti bisa belajar dengan orang tua. Yang penting intinya di sila keempat itu kita harus menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Kita tidak boleh cepat marah, kita tidak boleh nangis, tetapi kita harus bermusyawarah dulu. Kemudian sekarang Bu Titi menerangkan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu
Bunyinya anak-anak sudah pinter toh? Nanti disebutkan sendiri. Bu Titi tidak usah memberikan contoh ya. Nah, contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila yaitu mendapat perlakuan adil dalam keluarga. Pernahkah anak-anak mendapat perlakuan adil dari ayah atau ibu? Bu Titi kira pernah. Contohnya, ayah pulang dari kantor membawa oleh-oleh untuk kedua anaknya, yaitu kakak dan adik. Ayah contohnya membawa martabak 1, kemudian dibagi secara adil. 1 dibagi 2, misalnya hanya dimakan putranya saja. Apabila dimakan bersama-sama, maka keluarganya ada berapa anak-anak? 4, berarti harus dibagi 4. Di situ artinya mendapat perlakuan secara adil. Masih banyak contoh yang lain. Nah, jelas anak-anak? Kemudian sekarang Bu Titi melanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia. Masih tetap kata ungkapan. Contohnya kepala dingin, artinya tidak mudah marah. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan pembelajaran PPKN tadi. Di dalam bermusyawarah kita harus dengan kepala dingin. Artinya walaupun berbeda pendapat, kita tidak mudah marah. Ini digabung dengan pembelajaran PPKN. Masih banyak yang lain, kemarin di PB 1 sampai 5 sudah banyak contohnya. Kemudian matematika juga masih tetap. Nilai tepat, ini contohnya Bu Titi 865. Angka 5 menempati nilai satuan, nilainya 5. Angka 6 menempati nilai puluhan, nilainya 60. Angka 8 menempati nilai ratusan, nilainya 800. Cara membacanya seperti itu anak-anak. Kemudian tugas untuk hari Rabu anak-anak, karena di PB 6 ini tugasnya mulai halaman 41 sampai dengan halaman 46. Tetapi yang dikerjakan untuk tugas hari Rabu hanya halaman 41 sampai dengan 42, pelajaran PKN saja. Kemudian untuk tugas hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 yang dikerjakan bahasa Indonesia halaman 44 dan matematika halaman 46. Ini bahasa Indonesianya soalnya hanya 5, matematikanya soalnya hanya 5, jadi anak-anak tugasnya hanya 10 saja. Nah anak-anak, video hari Rabu ini berlaku untuk hari Rabu dan Kamis, sehingga Bu Titi, Bu Laila, dan Pak Hari hanya mengirimkan hari Rabu saja. Jelas anak-anak? Apabila kurang jelas, bisa ke kelas masing-masing, ke Bu Titi, Bu Laila, dan Pak Hari. Nah, akhirnya Bu Titi akhiri pembelajaran untuk hari Rabu dan Kamis sampai di sini. Bu Titi ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama orang tuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.